Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Listia Rizkyani dengan NIM 22210062, kelas A2 PBSI 2022. Di video ini, saya akan mempraktikkan pembelajaran microteaching sebagai tugas mata kuliah strategi dan model pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Model pembelajaran yang saya ambil adalah model pembelajaran problem based learning, dan materi yang saya ambil adalah materi teks anekdot. Alasan saya memilih model pembelajaran problem based learning adalah karena saya yakin dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning ini dapat membantu meningkatkan pemahaman pada siswa terhadap materi yang akan disajikan. Karena model pembelajaran problem-based learning ini mengarahkan siswa untuk mendapatkan ilmu baru melalui analisis berbagai pengetahuan, sehingga itu akan meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada siswa. Kompetensi dasar dalam pembelajaran teks anekdot ini, yang pertama adalah menganalisis pengertian, struktur, dan kebahasaan teks anekdot. Yang kedua adalah membuat teks anekdot dengan mengacu pada struktur dan kebahasaan teks anekdot. Dan yang ketiga adalah mempresentasikan hasil pembuatan teks anekdot. Dan tujuan pembelajaran dari materi teks anekdot ini adalah yang pertama, siswa mampu menganalisis pengertian, struktur, dan kebahasaan dari teks anekdot. Yang kedua, siswa mampu membuat teks anekdot dengan mengacu pada struktur dan kebahasaan teks anekdot. Dan yang ketiga, siswa mampu mempresentasikan teks anekdot yang dibuatnya. Langsung saja, selamat menyaksikan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah, jika semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum pelajaran dimulai, silakan satu orang untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, sebelumnya Ibu akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Budi, Ibu sakit. Budi sakit. Sama Adnan ya? Adnan izin, Bu. Ada 2 orang yang nggak masuk. Baik, semoga yang sakit segera disehatkan kembali. Amin ya Allah. Amin. Amin. Baik, materi pada pembelajaran kali ini adalah tentang teks anekdot. Sebelumnya, apakah sudah ada yang tahu apa itu teks anekdot? Belum, Bu. Belum. Sebelumnya Ibu akan mengirimkan file berupa dokumen yang isinya 2 contoh teks anekdot di grup kelas ya. Ya, baik, Bu. Ayo, nanti buka dong grupnya. Yang sudah masuk, Sudah, Ibu. Sudah dibuka ya. sekarang Ibu akan memberi kalian waktu 2 menit untuk membaca terlebih dahulu 2 contoh teks tersebut. Silakan. Baik, Bu. Jadi aku sudah ada nih. Ya, Bang. Pak Guru tidak mendapatkan jawaban. Tiba-tiba kelompokku masuk ke atas. Habis dari mana saja kamu? Apa tadi saya habis sarapan di warung pas sekolah? Bawa ngapain kamu jauh-jauh ke sana? Kita kan sudah punya kantin seberapa ya? Itu kantin, Itu kantin, Pak. Saya kira petak sih. Sudah semua bacanya sudah selesai? Sudah, Ibu. Baik. Setelah kalian membaca kedua contoh teks tersebut, apakah sudah ada gambaran mengenai pengertian teks anekdot itu apa? Sudah, Ibu, sudah. Alhamdulillah. Ibu akan tantang kalian untuk menjelaskan makna yang tersirat dalam teks anekdot yang telah Ibu berikan tadi. Silakan Ibu akan menunjuk Alif untuk menjelaskan maknanya. Silakan. Baik, Bu. Jadi dapat kita kutip makna dari teks anekdot yang telah Ibu berikan, apalagi pada teks anekdot yang pertama, yaitu mengenai keadilan di negeri Wakanda ini ya. Boleh dibaca lagi, Bu, atau? Silakan baca. Ya, Budi, aku mau cari keadilan nih. Dika, kamu kalau cari keadilan bukan di sini, Bu, tapi di TPU. Nah,
lebih. Kok di TPO dik? Iya, soalnya keadilan udah lama mati gitu. Jadi apa makna yang tersirat? Nah, jadi makna yang tersirat dari teks anekdot ini yaitu bisa dilihat dari gaya bahasa, juga dari pemilihan diksinya, memang mengkritik gitu ya, tujuannya untuk mengkritik para pejabat, para petinggi di negara kita ini, karena memang sering ditemukan gitu ya Bu ya. Kalau petinggi-petinggi itu suka nggak berbuat adil kepada rakyat, katanya Dewan Perwakilan Rakyat gitu kan, tapi kan ya gitu nggak adil gitu Bu, pokoknya gitu paling Bu makna dari teks anekdot yang pertama ini. Kalau yang kedua ini juga sama mengenai kritik, tapi ini mah kritiknya ke ke sekolah gitu, karena memang fasilitasnya memang kurang memadai gitu kan tuh. Dibacain? Ya, bacain. Guru Intan, hadir Pak. Nanda, hadir Pak. Gulman, Pak Guru tidak mendapat jawaban. Tiba-tiba Gulman pun masuk ke kelas. Habis dari mana saja kamu, Gulman? Kata Pak Guru. Gulman pun menjawab, maaf Pak, tadi saya habis sarapan di warung depan sekolah. Loh, ngapain kamu jauh-jauh ke sana? Kita kan sudah punya kantin di seberang UKS, kata Pak Guru. Gulman pun menjawab, itu kantin Pak, saya kira petakan, kecil banget. Para murid pun tertawa mendengar jawaban dari Gulman. Nah, di sini jelas Gulman mengkritik bahwa fasilitas di sekolah itu kurang memadai gitu ya. Barangkali dengan adanya kritik dari Gulman ini, sekolah mampu untuk merehabilitasi kantin gitu supaya lebih gede gitu, supaya lebih besar gitu kan kapasitasnya, seperti itu Bu. Baik, terima kasih Alia, tepuk tangan. Betul sekali anak-anak, pesan yang tersirat dalam teks anekdot yang sudah Ibu berikan tadi itu betul sekali jawaban Alif. Ternyata kalian semua mengerti ya bahwa teks anekdot ini adalah tujuannya untuk mengkritik. Selanjutnya Ibu akan membentuk kalian menjadi satu kelompok untuk mendiskusikan pengertian, struktur, dan kebahasaan dari teks anekdot. Baik, Ibu akan memberitahu terlebih dahulu apa saja sih struktur teks anekdot itu. Kalian tulis. Siap Bu. Yang pertama itu ada abstrak. Abstrak ini merupakan bagian pendahuluan atau bagian pembuka teks. Kebayang dong pembuka teks itu seperti apa? Selanjutnya yang kedua adalah orientasi. Orientasi ini merupakan awal suatu kejadian saat ceritanya mulai bergulir. Yang ketiga adalah krisis. Krisis ini merupakan puncak cerita yang berisi konflik masalah yang terjadi pada si karakter pada teks anekdot tersebut. Yang keempat adalah reaksi. Reaksi ini merupakan respon atau reaksi yang dilakukan karakter setelah mengalami krisis yang tadi. Dan struktur yang terakhir adalah koda. Koda ini merupakan bagian penutup teks yang berisi amanat atau kritik. Sudah tulis? Sudah Bu. Berdasarkan paparan struktur yang sudah Ibu jelaskan tadi, diharapkan kalian bisa memasukkan struktur-struktur pada teks, contoh teks yang sudah Ibu berikan sebelumnya. Dan kalian menciptakan juga teks anekdot yang baru. Siap? Siap. Oke, silakan sekarang untuk dimulai berdiskusi. Ayo nanti ayo. Sini dalamnya mageran ayo. Ya. Diskusi. Sudah Bu. Sekarang silakan kalian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Baik, yuk teman-teman ke depan. Dan nulis. Baik, di sini kami akan mempresentasikan berupa definisi, struktur, unsur kebahasaan dari teks anekdot. Pada nanti disilakan untuk menyampaikan mengenai definisi. Baik, saya akan menjelaskan definisi teks anekdot. Teks anekdot adalah teks yang berisi cerita lucu dengan maksud untuk mengkritik. Baik, selanjutnya yaitu ada struktur teks anekdot yang akan dijelaskan oleh Kak Pasha. Silakan Pak. Baik, saya akan menjelaskan struktur teks anekdot. Yang pertama ada abstrak. Abstrak, contoh kalimatnya yaitu seperti seorang guru sedang mengabsen anak
mengabsen anak muridnya sebelum memulai pelajaran. Yang kedua, orientasi. Contohnya, guru Intan, hadir Pak Nanda, hadir Pak Bulman. Yang ketiga, ada krisis. Contoh dari kalimat krisis yaitu, Pak Guru tidak mendapat jawaban. Tiba-tiba Bulman pun masuk ke kelas. Guru, habis dari mana saja kamu Bulman? 4. Reaksi. Maaf Pak, contoh kalimatnya adalah, maaf Pak, tadi saya habis sarapan di warung depan sekolah. Loh, ngapain kamu jauh-jauh ke sana? Kita kan sudah punya kantin di seberang UKS. Yang 5, kodam. Contohnya, Bulman, itu kantin Pak, saya kira petakan kecil banget. Para murid pun tertawa mendengar jawaban Bulman. Baik, yang selanjutnya unsur kebahasaan teks anekdot akan dijelaskan oleh Tanti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang unsur kebahasaan teks anekdot, yaitu ada yang bersifat naratif. Bersifat naratif karena diceritakan secara runtut saat guru melalui mengabsen murid. Selanjutnya, menggunakan bahasa sehari-hari dan memadukan antara fakta dan kejadian. Hal ini terbukti saat Goldman berargumen bahwa kantin sekolah sangat kecil seperti petakan. Baik, selanjutnya kalian bacakan Teks anekdot. teks anekdot yang sudah kalian buat. Siap, Bu. Contoh teks anekdot yang kita buat yaitu bertemakan tebak-tebakan. Ada 2 tokoh yang terdiri dari sini, yaitu ada si Udin dan juga si Pewat. Si Udin, oi bro, gue punya tebak-tebakan nih. Kalau lu bisa jawab, lu gue traktir dah, kata Udin. Pewat pun menjawab, sebenarnya sih males ya, tapi kalau bisa jawab terus ditraktir sama lu, ya udahlah oke, kata Pewat ya. Langsung si Udin pun memberi pertanyaan kepada Pewat. Gajah apa yang belalainya pendek? Pewat seketika mikir, setahu gua gajah kan belalainya panjang semua ya. Kagak tahu ah Din. Udin pun menjawab, gajah pesek. Sudah Bu. Oke, terima kasih, tepukan semuanya. Baik Bu. Ternyata kalian semua sudah mulai memahami ya mengenai pengertian, struktur, dan unsur kebahasaan yang ada pada teks anekdot. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian penguatan mengenai materi ini, bahwa teks anekdot ini adalah teks yang berisi cerita yang mengandung humor atau bersifat lucu. Teks anekdot ini bermaksud untuk menyampaikan kritik. Jadi, anekdot ini digunakan untuk menyampaikan kritik, tapi tidak secara langsung, apalagi kasar, melainkan dengan memasukkan unsur-unsur humor di dalamnya. Dapat dipahami anak-anak? Dapat Bu. Baik, pembelajaran pada pertemuan kali ini dicukupkan saja. Terima kasih semuanya sudah bersemangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Silakan ditutup lagi dengan membaca doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilakan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih anak-anak, dicukupkan. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Bu. Terima kasih. Manfaat model pembelajaran problem based learning pada materi teks anekdot ini adalah yang pertama, meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa, yaitu pada saat siswa mampu menganalisis pengertian, struktur, dan kebahasaan pada teks anekdot. Yang kedua adalah melatih siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan secara sistematis, yaitu pada saat siswa diberikan tugas untuk menganalisis pengertian, struktur, dan kebahasaan pada teks anekdot, serta membuat atau menciptakan kembali teks anekdot. Yang ketiga adalah melatih kemampuan bersosialisasi siswa melalui kegiatan berdiskusi dalam pemecahan masalah atau pengerjaan tugas yang diberikan guru. Dan yang terakhir adalah mendorong siswa untuk menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Hal ini terbukti pada saat siswa mampu menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh guru melalui
diskusi yang dilakukan sebelumnya.